Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian dimanapun kalian berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jaga diri kita, keluarga kita. Ya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kemudahan-kemudahan. Allah selesaikan masalah kita semua. Amin Allahumma amin. Mungkin masih ada yang di rumah aja dan juga ada saudara kita yang sudah beraktivitas di luar rumah. Tetap perhatikan protokol kesehatan. Kita gunakan masker, kita jaga jarak, rajin cuci tangan, hindari kerumunan. Dan tak lupa berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala angkat wabah ini sehingga kita bisa silaturahim lagi, bisa kumpul-kumpul lagi. Amin Allahumma amin. Ya alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita mau ngebahas hal-hal kecil yang mendatangkan cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua sepakat, orang di seluruh dunia sepakat bahwasanya kita orang-orang Islam ini cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan diri saya, ya khususnya apabila ada orang bilang kamu ini nggak cinta sama Allah, ya kita pasti marah. Ya saya marah, ya kan? Karena kita semua cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah yang jadi masalah Allah Subhanahu Wa Taala cinta nggak sama kita? Ya, dengan kita cara mencintai kita kepada Allah, bukti cinta kita kepada Allah kira-kira dengan seperti itu Allah cinta nggak pada kita? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya. Allah tunjukkan bagaimana caranya agar Allah Subhanahu wa taala cinta pada kita dengan cara kita cinta pada Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya. Yaitu ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Yaitu ikuti baginda Rasulullah SAW. Ikuti apanya? Ikuti sunnahnya Nabi SAW. Ya. Jadi bukti kita cinta pada Allah yaitu dengan mengikuti sunnah Nabi SAW. Dengan mengikuti sunnah Nabi SAW, ya, maka kita telah mencintai Allah dengan cara yang benar. Maka kalau sudah mencintai Allah dengan cara yang benar, yuhibbukumullah, Allah akan cinta pada kita. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah cinta pada kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Maka kita hari ini mau ngebahas nih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bahas yang sedikit-sedikit dulu, jangan bahas banyak-banyak nanti susah, ya. Kita amalkan yang mudah-mudah dulu, yang ringan-ringan dulu, jangan yang berat-berat, ya. Jadi hari ini kita mau ngebahas bab makan, ya. Kalau sedikit berarti kita bahas kira-kira 7 deh, ya. 7 sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika makan. Yang pertama adalah mencuci tangan di air yang mengalir. Ya, sebelum makan kita mencuci tangan di air yang mengalir. Kalau kita di rumah makan ada air kobokan, usahakan jangan kita masukkan tangan kita, tapi kita alirkan. Ya, kita alirkan dari kobokan tersebut sehingga airnya mengalir. Kita cuci tangan di situ. Ya. Yang kedua, kita disunahkan menunggu makanan. Bukan makanan menunggu kita, tapi kita menunggu makanan. Ya. Kemudian yang ketiga, apabila kita melihat makanan datang, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, yang ini kita semua sudah hafal, tapi susah mau amalkan. Jarang kita amal. Kenapa? Masya Allah. Karena kita nggak tahu keutamaannya. Nah, padahal satu sunnah yang kita buat ini ganjarannya satu hasanah. Satu hasanah ini 10 kebaikan. Bayangkan, ini sudah tiga sunnah nih. Kalau kita buat, kita mendapatkan 30 kebaikan. Apalagi kalau kita buat 4, 5, 6, 7, 8 sampai sebanyak-banyaknya. Maka dengan makan saja kita mendapatkan kebaikan yang begitu banyak sekali. Nah, kemudian yang keempat, ketika makanan datang, kalau makanannya panas, maka yang keempat ini jangan kita meniup makanan. Ini sudah Nabi SAW. Kita tidak boleh meniup makanan. Lebih baik dikipas. Dan kemudian yang kelima, usahakan kita makan bersama-sama. Sebagaimana Nabi SAW apabila makan, baginda Nabi SAW mengajak para sahabat untuk makan bersama Nabi SAW. Kemudian yang keenam, ketika kita mulai makan, Masya Allah, kita mulai makan, kita makan dari makanan yang terdekat dulu. Kita ambil makanan yang terdekat dari kita, jangan kita nyebrang.
Jangan kita ngambil makanan yang jauh dari kita. Ini sunnah Nabi SAW juga. Sudah 6. Kemudian yang ketujuh, setelah selepas makan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Apa doa yang diajarkan Nabi SAW? Doanya adalah Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi itu 7 sunnah Nabi SAW yang Nabi SAW buat ketika makan. Ya. Apa yang Nabi SAW buat ketika makan. Dan apabila kita buat ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan cinta kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan gugurkan dosa-dosa kita. Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Nah, jadi Masya Allah sebenarnya banyak sekali. Tapi kita bahas sedikit-sedikit dulu, ya kan? Kita amalkan nih 7 perkara ini, ya. Kalau kita sudah istiqomah, nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan lagi ilmu-ilmu yang belum kita ketahui. Yang pastinya yang sedikit ini kita niat, ya, kita berazam untuk diamalkan, dan pastikan juga kita sampaikan kepada anak kita, pada istri kita. Nah, ini 7 hal ini mudah, ya. Anak kita boleh kita didik, ya, semenjak kecil, ya. Dia sudah mulai mengerti, sudah suka meniru-niru apa yang kita buat. Kita ajarkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, alhamdulillah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya, yang sedikit ini. Yang mudah-mudahan ada benarnya, yang salah atas diri saya sendiri dan kedhaifan saya, kurangnya saya belajar agama. Dan kita niat amalkan. Dan jangan lupa, ya, kita like, komen, dan subscribe video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.